Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi tata ruang atau layout ya. Untuk materi secara keseluruhannya saya sudah mengirimkan atau saya sudah menyediakan PowerPoint, nanti kalian tinggal pelajari saja ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai contoh merancang layout proses ya. Dimana sudah saya berikan di PowerPoint ya, bahwasannya di dalam layout tata ruang itu ada 6 tipe ya. Yang pertama adalah tata ruang kantor atau layout kantor, yang kedua adalah layout ruang toko eceran, yang ketiga adalah layout gudang, yang keempat adalah layout posisi tetap, yang kelima adalah layout atau tata ruang yang berorientasi pada proses, yang keenam yaitu tata ruang atau layout yang berorientasi pada produk. Ya, kita sudah mengetahui bahwasannya tata ruang di setiap perusahaan itu sangat berbeda-beda ya. Itu otomatis tergantung pada jenis perusahaan yang mereka punya. Di sini kan tadi ada 6 ya. Untuk layout kantor pasti ada strateginya tersendiri. Untuk ecer apalagi, untuk gudang begitu ya. Dan pokoknya semua proses strategi tata ruang di setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk merancang layout proses. Nah, untuk layout proses sendiri itu bisa dimisalkan seperti layout di rumah sakit ya. Jadi di sini maksudnya adalah menangani volume rendah, produksi dengan keragaman tinggi. Jadi di sini di dalam layout yang berorientasi pada proses itu ya, volumenya rendah tetapi memiliki produk atau keragaman atau variasi yang banyak sekali. Ya, kita sudah mengetahui bahwasanya untuk di rumah sakit kan ada bagian mata, divisi mata, ada bedah, bagian dalam, THT dan sebagainya ya. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Oke, di sini diketahui PT ABC mempunyai 6 departemen. Di setiap departemen ruangannya itu berukuran 20 kali 20 kaki. Dengan panjang gedungnya adalah 60 kaki dan lebarnya adalah 40 kaki. Diasumsikan biaya perpindahan antar departemen yang berdekatan ya adalah $1 dan yang berjauhan adalah $2. Maksudnya yang berdekatan dan berjauhan ini seperti ini ya. Nah, misalkan dari departemen 1 ya ke departemen 2 itu bisa dibilang itu perpindahan antar departemen yang berdekatan, berarti nilai biaya perpindahannya itu adalah 1. Dan yang berjauhan misalkan dari 1 berpindah langsung ke 3, berarti itu kan berjauhan karena dia harus melewati departemen 2. Diketahui arus muatan yang per departemen dalam minggu sebagaimana tabel berikut. Nah, ini diketahui seperti ini ya. Ini adalah kapasitas antar departemen. Bahwasannya di departemen 2 ya, itu kapasitas atau produksinya itu sebesar kapasitas aktivitasnya itu adalah sebesar 50 ya. Di painting atau dalam pengecatan. Nah, sedangkan di permesinan ya itu adalah 100. Di penerimaan itu 0 ya. Ini kenapa 0? Ini kita lihat bahwasannya di dalam departemen perakitan itu ini ya. Dalam perakitan kan 0 lah. Di dari perakitan ke painting ini adalah 50. Nah, ini ada beberapa langkah ya untuk menentukan
rancangan layout yang seperti apa sih yang bagus untuk PT ABC ini ya. Layout yang seperti apa sih yang bagus? Di sini ada beberapa langkah ya. Nah, langkah yang pertama itu ya, yaitu perusahaan itu harus menciptakan matriks dari ke untuk memperlihatkan alur suku cadang atau material dari departemen ke departemen. Nah, ini yang ini kita lihat ya. Nilai yang tadi itu kita masukkan di sini ya. Kita masukkan lalu kita matrikskan di rating ya. Rating paling tinggi itu yang mana? Nah, setelah kita matrikskan seperti ini kan sudah ya, tadinya kan seperti ini. Lalu kita matrikskan seperti ini ya. Nah, setelah ini lalu ditentukan kebutuhan tempat bagi masing-masing departemen yang memperlihatkan ruang pabrik yang tersedia. Tadi kan di sini di awal itu kan diketahui bahwasannya ya, luas panjang dari gedung itu kan 60 kaki dan lebar itu adalah 40 kaki, berarti luasnya itu adalah banyak kali lebar ya. Berarti luasnya itu adalah berapa? 240. Nah, maka dari itu di sini kita kan tadi dia ingin membuat 6 departemen. Nah, langkah selanjutnya kita langsung membuat 6 departemen ini ya. Ini dengan panjang 60, lebar 40 dengan masing-masing luas dari departemen ini adalah 20 kali 20 ya. Jadi 40. 40 40 40 40 40 40 ya. Ini 40 40 40 40. Semuanya 40 ya. Nah, kita sudah susun bahwasannya departemen yang pertama yaitu departemen perakitan ya, dari area A, pengecatan area B, area C-nya itu adalah permesinan, area D-nya itu adalah penerimaan, area E-nya itu adalah pengiriman, dan area F-nya itu adalah pengujian. Nah, setelah kita kelompokkan seperti ini ya, langkah selanjutnya adalah mengembangkan diagram skematis yang memperlihatkan urutan departemen di mana material melaluinya. Nah, kita langsung buat nih departemen-departemen seperti ini. Tadi kan bentuknya seperti ini ya. Ruang-ruangannya seperti ini. Lalu kita buat dulu dibulat-bulatkan seperti ini. Departemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sesuaikan dengan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah disesuaikan, baru kita berikan ininya ya. Ini, dari masing-masing ini dilihat dari tabel. Nah, tabel ini ya. Ini kan kita bisa melihat bahwasannya dari departemen 1 ke departemen 2 itu adalah nilainya 50. Nah, kita juga di sini tulis saja dari departemen pertama ke departemen kedua itu adalah 50. Ya. Lalu dari departemen 1 ke departemen 3 itu berapa di sini? Nah, dari departemen 1 ke departemen 3 itu adalah nilainya 100. Berarti di sini kita juga tulis ya, dari departemen 1 ke departemen 3 itu 100 ya. Selanjutnya dari departemen pertama ya ke departemen 6 atau pengujian itu adalah berapa nilainya? 20 ya, kita lihat di sini. Dari departemen perakitan ya ke departemen pengujian itu nilainya adalah 20. Lalu kita tulis di sini 20. Loh, kok Bu, kenapa ini kok dari departemen 1 ke departemen 4 itu tidak ada ya? Ya, ini tidak ada karena di sini kan
Departemen pertama itu adalah perakitan. Dari perakitan itu kan harus memerlukan proses pengecatan dulu, permesinan ya, dan di pengujian. Bisa juga dari perakitan ini langsung diuji kan bisa, tetapi jika dari perakitan langsung ke penerimaan tanpa diuji dulu itu tidak bisa. Makanya di sini dari perakitan ke penerimaan ya atau receiving ini nilainya 0 ya. Begitupun dari perakitan ke pengiriman, tidak mungkin ya baru dirakit tanpa diuji terlebih dahulu, tanpa dilihat atau tanpa diterima langsung ke pengiriman, itu tidak mungkin. Jadi makanya itu dari perakitan atau dari assembly ini ke shipping ini 0 nilainya ya. Yaitu dari departemen pertama, yaitu tentang departemen perakitan. Kita lihat di departemen pengecatan ya, di painting atau departemen kedua. Kita lihat dari departemen 2 ke departemen 3 itu nilainya 30. Itu bisa dilihat dari sini. Dari departemen 2 painting ke departemen 3 permesinan atau machine shop itu adalah 30 ya. Dari departemen 2 ke departemen 4 hasilnya 50. Dari departemen 2 ke departemen 5 itu hasilnya 10. Dan dari departemen 2 ke departemen 6 atau testingnya atau pengujiannya itu adalah 0. Jadi kalian tinggal masukkan aja ke sini ya. Nah, setelah semua dimasukkan sesuai dengan alur yang ada, baru kita menghitung ya, menentukan biaya tata ruang ini dengan menggunakan persamaan atau penanganan material. Nah, jadi setelah ini, setelah kita sudah memetakan ruangan-ruangannya ini, lalu kita hitung dari segi biayanya. Tadi kan disebutkan bahwasannya ya, diasumsikan biaya antar perpindahan dari departemen pertama ke departemen yang lainnya itu adalah jika berdekatan nilainya adalah $1, sedangkan yang berjauhan itu adalah nilainya $2. Nah, di sini kita lihat dari departemen 1 ke departemen 2 itu kan hasilnya 50. Berarti ini kan berdekatan ya, karena tidak melalui departemen yang lain. Berarti ini adalah biayanya adalah $1. Tinggal dikalikan saja $1 dikali dengan 50. Berarti ini hasilnya biayanya $50 untuk departemen 1 ke departemen 2 nih. Biaya untuk departemen 1 ke departemen 2 adalah $50. Ditambah biaya dari departemen 1 ke departemen 3 adalah 200. 200 itu dari mana? Nah, 200 itu dari ini. Kita kan mengetahui dari departemen 1 atau perakitan ke permesinan atau departemen 3 ini kan hasilnya adalah 100. Nah, 100 ya. Maka dari itu ini kan ke sini. Ini kan 100 nih hasilnya. Nah, kalau 100 kayak gini berarti kan 100 karena ini berjauhan tadi biayanya itu adalah $2. Maka 100 dikali 2 ya. $2 berarti hasilnya adalah 200. 200. Ditambah departemen 1 ke departemen 4 adalah 40 ya. Kita lihat. Dari 1 ke departemen 6. Ini kan jauh ya. Ini nilai di sini adalah 20, tinggal dikalikan $2. Berarti $40. Ini ke sini nih. Ini ke sini. Nih. Ini $20 ya. Dan seterusnya semuanya ya dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan ternyata hasilnya adalah $570 untuk keseluruhan biaya dalam proses layout di PT tersebut ya. Nah, kita lihat lagi di sini, kita analisis. Ternyata di sini biaya yang paling besar ya, biaya yang paling besar yang ditimbulkan
biaya yang paling besar yang ditimbulkan itu adalah dari departemen pertama ke departemen ketiga di sini ya. Ini besar, yaitu 100. Nah, berarti si perusahaan itu harus merubah tata letak ruangannya, jangan seperti ini lagi ya. Karena bisa dilihat nih, dari departemen 3 ke departemen 6 saja kan hasilnya juga 100 nih. Yang ini ya. 100 juga, ini 100. Berarti di sini ya perusahaan itu harus merubah tata ruang atau layout di PT ABC tersebut. Jadi tidak seperti ini ruangannya ya. Nah, kita rubah menjadi seperti ini. Nah, kita rubah seperti ini. Ya. Jadi di sini karena tadi nilainya 100 ya, dari departemen pertama, nah kita rubah layoutnya seperti ini. Jadi di balik antara departemen 1 dan departemen 2. Jadi di sini departemen 2 yang pertama dan departemen satunya jadi berpindah ke sini. Tadinya kan departemen 1 di sini kan. Setelah tadi diperhitungkan biayanya itu 570. Nah, maka ini dirubah menjadi seperti ini. Jadi departemen satunya ada di tengah sehingga dekat dengan departemen 3-nya. Oke. Nah, setelah dirubah seperti ini, kita kan sudah mengetahui bahwasanya dari departemen 1 ke 3 ini kan 100 seperti ini. Nah, lalu kita hitung ulang kembali. Perhitungannya sama ya, perhitungannya sama seperti yang pertama, yaitu misal ini antar departemen 1 dan 2 itu adalah hasilnya 50. 50 itu dari mana? Ini kan 30 hasilnya. Ini 30 ya hasilnya, 30. Dikarenakan ini berjauhan, ya, berarti kan ini biaya perpindahan antar departemennya itu adalah sebesar $2. Jadi di sini 30 dikali 2, berarti hasilnya $60 ya. Ini 2 ke 3 ya. Ini hasilnya $60. Sedangkan dari departemen 1 ke departemen 2, kita bisa lihat di sini adalah di departemen 1 ke departemen 2 itu adalah 50. Karena berdekatan berarti biayanya itu hanya $1, berarti 50 dikali 1 ya. Hasilnya adalah 50 dan seterusnya. Nah, setelah semuanya dijumlahkan, ternyata hasilnya biayanya itu lebih murah, yaitu sebesar 480. Nah, maka dari itu untuk PT ABC, layout yang paling efektif itu adalah seperti ini tata letak ruangannya. Jadi di area A itu adalah painting, di area B-nya itu adalah yang tadinya semula perakitan itu ada di area A, jadi pindah ke area B ya. Di area C tetap sama ya tentang permesinan, area D sama juga, E masih sama dan F masih sama. Berarti di sini yang dirubah adalah untuk posisi perubahan area A yang tadinya permesinan ya diganti atau dirubah atau posisinya digeser ke area B menjadi area perakitan. Seperti itu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian mengerti ya. Jadi di sini proses layout ini sangat penting ya. Selain untuk efektif dan efisien juga kita bisa melihat juga biaya-biaya yang akan ditimbulkan. Karena apa? Semakin jauh perpindahan antar departemen A ke departemen B itu akan secara diasumsikan itu akan ada penambahan biaya-biaya ya, karena di situ kan bersangkutan dengan waktunya akan semakin lama seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.